Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 31 Januari 2024. Gereja memperingati Santo Yohanes Bosco, Imam. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudaraku yang terkasih, saat Yesus pulang ke kampungnya, ia ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Mengapa ia ditolak? Karena mereka menginginkan Mesias yang bisa membebaskan mereka. Bukan anak tukang kayu, bukan dari keluarga yang sederhana. Dan pengalaman ditolak itu tidak hanya terjadi pada zaman Yesus oleh keluarganya. Zaman kita sekarang pun kita alami. Saat kita menyebut nama Yesus, banyak orang takut. Lalu muncul penolakan-penolakan semacam itu. Kita bisa melihat bagaimana membangun gereja dipersulit, mengadakan ibadat atau kegiatan rohani dipersulit, dan kita bisa menyaksikan di media sosial betapa orang begitu takut dengan pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Pertanyaan besar adalah mengapa mereka takut saat orang menyebut nama Yesus? Mereka takut pada pemeluk agama yang mengimani Yesus. Jawabannya sederhana. Karena Yesus selalu mengajarkan kebaikan, kebenaran, keadilan, kedamaian. Dan semua pelayanan Yesus dilakukan dengan tulus dan penuh totalitas. Ia menjalani itu semua dengan cinta. Tanpa ada kepentingan apapun selain untuk keselamatan umat manusia. Dan inilah yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia. Sebab dunia mengajarkan kebencian, permusuhan, kekerasan, ketidakadilan. Berhadapan dengan semua penolakan itu, kita perlu belajar dari Yesus untuk tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah dendam. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk terus melakukan kebaikan, kasih kepada semua orang. Sebab menurut Yesus masih banyak tempat yang bisa kita kabarkan kebaikan Tuhan. Kita lihat Yesus tetap berkeliling mengajarkan kebenaran Allah kepada banyak orang. Itulah yang perlu kita teladani. Bahwa tugas kita adalah menghadirkan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Walaupun mungkin kita ditolak, tapi jangan pernah berhenti
memberikan kesaksian tentang Yesus yang menyelamatkan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.